Selamat dan sukses kepada Kang Deddy Mulyadi yang telah sah menjadi Gubernur Jawa Barat tanggal 20 Februari tahun 2025, telah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia dan langsung Kang Deddy mencopot salah satu kepala sekolah karena mangkir aturan-aturan yang telah ditetapkan. Semoga dalam bidang kehutanan pun yang merusak kawasan hutan, yang merusak lingkungan itu bisa diadili dengan seadil-adilnya. Amanah. Like, subscribe, pijit loncengnya serta komentarnya. Go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, akang teteh dimanapun berada, semoga sehat dan berbahagia selalu tentunya, amin. Kemarin saya ditakdirkan untuk mengikuti kegiatan rapat kerja Forum Penyelamat Hutan Jawa di Pasir Impun di Bandung. Dihadiri berbagai tokoh lingkungan, para penisepuh, pakar lingkungan, pakar kehutanan, pokoknya luar biasa. Ada juga bocah dari Bekasi yang pasang badan memberangus perusak hutan bakau. Seperti apa keseruannya? Oh iya, hutan jangan dijadikan reforma agraria. Itu yang sekarang akan kita bahas. Gimana? Ya, saya kira syukur alhamdulillah raker kita hari ini diikuti terutama oleh para pendiri, oleh para pendukung dari berdirinya Forum Penyelamat Hutan Jawa ini, dan juga oleh pihak para partisan ya, aktivis baik yang ada di lingkup Pulau Jawa maupun juga bahkan tadi dari NGO-NGO yang punya jaringan dengan internasional ya. Ada beberapa hal yang penting memang hari ini kita sesuai dengan awalnya bahwa EPHJ ini didirikan atau dibentuk dari sebuah rasa kesadaran dan keinsafan atas kekhawatiran tentang pentingnya menjaga hutan karena mengancam masa depan kita dan untuk anak cucu kita. Kedua juga kita memesankan bahwa hutan adalah inti daripada lingkungan dan ibunya lingkungan sehingga harus dijaga dan dipelihara. Oleh karena itu tadi diamanatkan beberapa poin penting yang menjadi tujuan rekomendasi dari ini adalah janganlah hutan dijadikan objek reforma agraria. Itu satu. Yang kedua juga mari kita perkuat institusi yang diberi tanggung jawab mengelola hutan ini di samping BKETA dan Perhutani. Perhutani sebagai sebuah institusi yang lebih berkewajiban kepada tiga hal kan, kelestarian, fungsi sosial, dan fungsi komersial. Tetapi yang utama adalah menjaga kelestarian tadi. Dan ini saya kira menjadi satu amanat moral. Lalu hal-hal lain dari kasus-kasus lapangan yang menonjol, misalnya hancurnya mangrove di Bekasi, ya, yang di muara-muara sampai ribuan hektar sudah dialih fungsikan, itu juga bagian yang akan kita advokasi. Kemudian kerusakan eksploitasi Gunung Galunggung yang semakin hari semakin mengkhawatirkan dan mengancam khususnya untuk masyarakat Kota Tasikmalaya. Ini pun bagian agenda yang akan menjadi pensikapan EPHJ ke depan. Dan yang lebih penting lagi adalah menyambut kehadiran hasil pilkada ya seluruh Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Kita memberikan sebuah amanat untuk kepada para gubernur di Pulau Jawa dan bupati di Pulau Jawa untuk memperhatikan dan memberikan amanat bahkan desakan konsisten terhadap amanat undang-undang, yaitu 30% ruang terbuka hijau, dan itu akan kami monitor terus. Pohon bakau yang indah sebagai eloknya warna Bekasi telah dibantai habis, telah dibabat habis oleh pejabat Bekasi. Saya ingin menyampaikan kondisi alam Kabupaten Bekasi, khususnya di Bekasi Utara ya Pak, yang saat ini juga sedang heboh dengan pagar laut dan terjadinya penebangan hutan bakau yang begitu luas ya, dimana di situ tidak ada kepedulian daripada instansi terkait
tentang pelestarian terhadap hutan yang ada di Kabupaten Bekasi, khususnya hutan bakau. Itu berapa hektar, Pak? Kalau di 2019 itu lebih kurang sekitar 300 hektar. Ya. Belum yang tersebar di sebelah timur dan sebelah baratnya lagi. Itu di posisi Pondok 2 itu terjadi penebangan di tahun 2019, Pak. Nah, itu sekitar lebih kurang 300 hektar. Apa yang ada di pikiran Bapak pada saat itu melihat Saya sangat terkejut, sangat kaget sebetulnya, ya kan? Kok masih ada di era modern seperti ini, ya, ada manusia-manusia, orang-orang yang tidak cinta kepada alam, gitu, menebang di zona yang tidak seharusnya dia lakukan. Itu kan pesisir laut, pesisir anak-anak sungai. Itu tidak boleh bakau itu ditebang. Terus apa yang akan dilakukan selaku sekarang menjabat sebagai koordinator Forum Penyelamatan Hutan Jawa? Ya, insya Allah dengan jabatan ini saya mencoba untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab. Tentunya kan setiap orang bekerja itu harus ada payung organisasi. Hari ini saya mendapatkan kepercayaan untuk menjadi koordinator pelestarian hutan Jawa di se-Jabodetabek. Nah, ini modal saya untuk bisa melaksanakan tugas, melakukan pengawasan, melakukan pembinaan terhadap hutan-hutan, khususnya hutan bakau yang berada di wilayah Bekasi Utara dan juga di wilayah Jabodetabek. Nanti kita verifikasi mana yang mesti kita jadikan perhatian khusus untuk ini, kita Pak, ada sedikit yang menggelitik saya nih. Ya. Ada 10 tahun penjara kalau memang merusak hutan itu. Oh iya. Apa? Tapi regulasi penegakan hukum itu kan hoax. Ya kan? Tadi ada yang bilang kalau kita mau memproses hukum harus ada yang dirugikan dulu. Yang dirugikan adalah negara. Ketika ada negara, ada rakyat, ya kan? Siapa yang akan dirugikan ketika menegang bakau di pesisir laut? Ya tentu tidak ada yang menjadi korban. Yang menjadi korban adalah negara, alam, dan rakyat itu sendiri. Makanya itu rakyat memberontak. Kenapa hutan bakau ditebangin yang menjadi sumber mata pencaharian bagi mereka di pesisir utara, khususnya ya Pak. Baik, terima kasih. Baik. Selamat berjuang. Ya.